Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, Pak Ahmad. Beberapa hari ini, terakhir di media sosial dan juga beberapa waktu yang lalu, sempat dihebohkan bahwa ada klaim tidak ada kematian akibat COVID. Ya, tidak ada orang yang meninggal karena COVID. Jadi narasinya adalah meninggal karena penyakitnya. Ya, karena sudah waktunya, makanya meninggal saja gitu ya, tidak ada hubungannya sama virus gitu, sehingga kita tidak perlu khawatir. Tentu ini tidak bisa dibenarkan ya, karena kita tahu bahwa meninggal karena COVID itu emang nyata ya. Dan salah satu buktinya adalah dari studi otopsi gitu ya. Nah, kita mau melihat sebetulnya apa yang sudah kita ketahui mengenai virus COVID ini dan bagaimana kita bisa belajar bagaimana virus SARS-CoV-2 penyebab COVID ini bisa menimbulkan kematian. Tentu sebagai orang Islam kita yakini bahwa kematian itu karena ajal, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya semua yang bernafas, yang memiliki nyawa pasti akan mati. Nah, hanya saja apa saja yang bisa menghantarkan kematian ini kita perlu pelajari, sehingga siapa tahu kita bisa memperhitungkan atau memperkirakan kira-kira obat apa yang bisa kita gunakan, kita temukan untuk minimal bisa memperbaiki atau tata laksana COVID ini. Nah, oke. Jadi misalnya ketika kita ketahui dari studi otopsi ya, studi otopsi ada beberapa paper sekarang, beberapa artikel ilmiah, ada yang studi pada 12 pasien, ada yang studi 7 pasien, dan yang terbaru sekitar 37 pasien. Dan ada kesamaan dari semua studi otopsi itu, yaitu apa? Jadi kalau misalnya kita lihat ketika ada jenazah yang meninggal karena COVID di Eropa, itu adalah wajib diotopsi karena bagian dari upaya mereka untuk mengetahui. Memang dalam Islam sendiri pemotongan tulang misalnya tidak dibolehkan karena memotong tulang suatu jenazah seakan-akan seperti menyiksanya ketika dia masih hidup. Akan tapi untuk kepentingan seperti ini kita bisa banyak belajar juga bagaimana itu kematian terjadi. Jadi kalau misalnya ada orang yang komorbiditas diabetes, hipertensi, atau misalnya jantung, kita ketahui sekarang meninggalnya sebetulnya bukan karena diabetesnya, ya, meninggal karena jantungnya. Karena biasanya kalau orang diabetes misalnya dia karena ada serangan jantung misalnya ya, obesitas, hipertensi, biasanya yang diserang adalah jantung. Tapi dari hasil otopsi kita bisa ketahui bahwa ternyata yang bermasalah, organ yang sangat terdampak adalah paru. Dan ini juga menguatkan bahwa SARS-CoV-2 ini mirip seperti kakaknya yang dulu, yaitu SARS-CoV, penyebab SARS. Yaitu ketika mereka melihat dari otopsi ini, ternyata ditemukan bahwa paru yang ada itu ternyata memang sudah berat sekali. Jadi biasanya paru itu besarnya sekitar, beratnya sekitar 500 gram, tetapi ketika dia terkena infeksi SARS-CoV-2, dia beratnya bisa sampai 2 kali lipat, sekitar hampir 1 kilo atau 1,5 kilo. Gitu. Jadi artinya paru ini memang bermasalah. Nah, tapi di samping masalah paru ini, jadi kalau kita lihat dari studinya, misalnya ini kita ambil sebagian dari paru ini, kita ambil sedikit, kita lihat mikroskop, yang terjadi adalah diffuse alveolar damage. Ya, jadi ada kerusakan di alveolar. Jadi alveolar itu seperti kalau di gambar itu seperti buah-buah anggur gitu ya, dan itu rusaknya di mana-mana gitu ya. Nah, tapi ada juga yang unik dari studi otopsi ini. Jadi misalnya ada studi di salah satu rumah sakit di Eropa ya, mereka menemukan 12 jenazah ini. Ketika mereka cek 12 jenazah ini, ambil swab dari nasofaring, itu mereka hanya menemukan pada 9 dari 12. Ya, artinya apa? Ada 3 pasien, 3 jenazah ketika diambil dari swab tidak ditemukan virus RNA, tidak ditemukan RNA dari virus SARS-CoV-2 ini. Nah, akan tetapi ketika mereka buka organ parunya, lalu mereka ambil sampel dari organ paru ini, nampak sekali bahwa ternyata 12 dari 12 ini positif SARS-CoV-2. Nah, artinya apa? Artinya memang untuk kasus jenazah atau PDP yang dengan gejala berat, penting sekali untuk mengetahui bahwa ketika virus ini sudah masuk ke dalam tubuh pasien, bisa jadi di daerah faring ini, nasofaring ini, ya, tidak lagi ditemukan virusnya. Akan tetapi virus sudah pindah turun ke bawah. Nah, sehingga memang penting dilakukan secara testing yang lebih agresif untuk menemukan virus SARS-CoV-2 ini. Dan
sebagian studi mengatakan di samping dia menginfeksi organ paru dan sebagian juga ada jantung, tapi juga ditemukan di daerah gastrointestinal. Ya, karena apa? Ditemukan juga virus di feses. Ya, jadi virus ini ketika dia masuk ke rongga atas, dia menginfeksi dengan berat di paru, lalu dia akan clearance di gastrointestinal. Makanya ditemukanlah juga virus partikel yang hidup di feses. Makanya di sini juga penting untuk kita ketahui, penting sekali cuci tangan. Karena apa? Sebagian orang di sana ketika buang hajat mungkin tidak sempurna ketika cuci tangan. Ya, padahal kita tahu kalau mereka mengkontaminasi tangan mereka setelah buang hajat dan mereka salaman kepada orang, mereka pegang meja, mereka pegang yang lain, kita ikut pegang meja dan di situ ada virusnya, kita bisa tertular. Ini disebut dengan transmisi fecal oral transmission. Makanya hati-hati bahwa kita memang harus sering cuci tangan, terutama setelah buang hajat, ya, setelah beristinja. Makanya sebagai umat Islam penting ini untuk dipahami. Selalu jangan sampai lupa cuci tangan, apalagi dengan sabun, terutama setelah buang hajat. Ya, tapi yang unik juga di samping di sini ada banyak sekali terjadi apa yang disebut dengan diffuse alveolar damage. Ternyata kita juga ketahui bahwa ternyata mereka ini ada yang namanya koagulasi. Jadi banyak sekali pembekuan darah yang terjadi di dalam pasien ini. Jadi terutama pembekuan darah di mana? Pembekuan darah di dalam sini rongga paru, ya, bukan di jantung malah, ya, tetapi di paru. Dan ini bahaya. Kalau pembekuan darah ini terjadi di paru, apa yang terjadi? Tidak ada yang namanya pertukaran udara dengan lancar. Jadi ketika misalnya kita lihat nanti bahwa ternyata dari ketika udara berusaha tertukar, ya, dengan pertukaran udara tidak bisa, karena apa? Pembuluh darah yang menyuplai paru ini ternyata tersumbat, ya, dengan pembekuan darah tadi, koagulasi. Nah, disinilah juga keunikan dari meninggal karena COVID. Jadi meninggal karena COVID itu adalah nyata, ya, ada buktinya. Kecuali kalau kita mengatakan orang Indonesia bukan orang yang sama, ya. Karena kita sebagai Homo sapiens, kita adalah manusia juga. Dan di sini penting untuk kita ketahui bahwa kematian karena COVID itu real. Jadi ini yang harus kita pahami. Bagaimana itu secara molekulernya? Coba kita lihat di segmen berikut. Ya, jadi kalau ini adalah paru kita. Paru memiliki dua bagian, ya. Di ujungnya itu ada struktur khusus yang disebut dengan alveoli. Jadi kalau kita lihat alveoli ini seperti bentuknya mirip seperti buah anggur gitu, ya. Nah, kalau kita potong lintang, nah ini di dalam ini banyak rongga. Nah, disinilah rongga-rongga ini penting untuk pertukaran udara. Nah, tapi intinya adalah di sini rongga ini harus clear, ya, rongga ini harus bersih, ya, harus kedap air istilahnya. Karena kalau dia nanti basah atau nanti bersih cairan, nah ini nanti akan sulit untuk kembang kempis gitu, ya, untuk kita bernafas. Nah, terkait dengan COVID-19 ini sebetulnya memiliki dua hal yang unik. Jadi pasca infeksi virus penyebab COVID-19 yaitu SARS-CoV-2 akan timbul banyak sekali mukus lendir gitu, ya, di dalam rongga tadi, alveolus tadi itu, dan ini tentu bisa menyulitkan untuk bernafas. Tapi di samping itu juga terjadi apa yang disebut dengan pembekuan darah. Jadi di sistem pembuluh darah, di sistem vaskuler kita, kalau ternyata dia rusak karena COVID, bisa menyebabkan terjadi pembuluh darahnya pada beku. Nah, ini kombinasi antara terbentuknya lendir dan pembekuan darah ini menjadi masalah. Nah, jadi apa yang kita ketahui sejauh ini adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah gambaran dalam satu alveolus gitu, ya. Oke. Strukturnya adalah terdiri dari berapa sel. Ini adalah sel alveolar epithel tipe 2, ya, yang ada semacam rambutnya di sini. Oke. Dan juga setiap bola ini, ya, bola dari alveolus ini, dia juga di di juxtapose gitu, ya. Dia berinterface dengan pembuluh darah yang tadi ada pembuluh darah merah, pembuluh darah biru gitu, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada beberapa sel juga, sel yang melapisi pembuluh darah ini.
Oke. Nah, jadi makanya kalau kita lihat di sinilah nanti udara akan bertukar ke siapa? Ke pembuluh darah ini. Nah, di sini ada satu lapis sel epitel paru, tapi juga di sini nanti ada sel endotel ya, sel endotel pembuluh darah gitu ya. Nah, ketika ada infeksi COVID apa yang terjadi? Kita mulai dulu dari sel ini ya, sel epitel paru gitu ya, terutama yang ini. Karena yang ini adalah yang kaya dengan reseptor AC2. Ya, jadi ini angiotensin converting enzyme. Fungsinya apa? Fungsinya bukan untuk diikat oleh SARS-CoV-2 ya tentunya ya. Fungsinya di sini adalah terkait untuk mengkonversi angiotensin 2. Ya, angiotensin adalah substratnya. Dan nanti dalam video yang lain kita akan bahas mengapa ini menjadi menarik. Tapi sekarang kita ketahui dulu ini adalah AC2 yang diekspresikan di sini, terutama di tipe 2 alveolar epithelial cell ini. Oke? Nah, ketika sel ini terinfeksi karena melalui AC2, virus akan masuk dan ketika dia diaktifkan oleh enzim manusia, transmembran protease serine 2, akhirnya bisa terjadi fusi. Ya. Jadi perlu dua hal, diikat oleh AC2, lalu diaktifkan oleh transmembran serine 2 ini, TMPRSS2 gitu. Jadi ikatan lalu diaktifkan. Nah, sampai di dalam akhirnya bisa virus bereplikasi dan begitu dia menjadi banyak sekali virus-virus baru, ini menimbulkan kematian pada sel epitel paru. Dan akibatnya matinya ini dengan tidak hanya apoptosis ya, tapi dia juga piroptosis. Artinya apa? Ketika dia mati, ya kalau kita lihat, ketika dia sudah mulai mati, dia menimbulkan inflamasi di sekitarnya. Jadi tetangganya ini mulai bermasalah. Sehingga apa? Sehingga bisa mengaktifkan banyak sekali terjadi sitokin-sitokin ya. Dan ini akan mengundang banyak sekali sel-sel imunitas ya, sel kekebalan tubuh untuk akhirnya terrekrut ke sini. Nah, ketika ini akhirnya mulai rusak gitu ya, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan parunya ini mulai bocor. Jadi cairan-cairan yang dari luar ini kan harusnya kan bersih ya, ini bersih dari cairan apapun gitu ya. Tetapi karena akhirnya rusak, di sininya mulai rusak ya, akhirnya terjadi permeabilitas sehingga cairan bisa memasuki rongga alveolar ini. Jadi ini kita lihat, kalau kita lihat dari data otopsi gitu ya, ini adalah alveolar sudah rusak. Jadi diffuse alveolar damage ya. Jadi integritasnya sudah mulai berkurang, tidak lagi elastis sehingga akan susah untuk bisa mengembang atau menyempit atau ya kembang kempis karena tadi ininya sudah rusak, integritasnya sudah rusak. Dan di samping itu karena kerusakan dari epitel paru ini akhirnya cairan pun akhirnya masuk sehingga tidak heran kalau para pasien ini mengalami sak nafas ya, sak nafas karena apa? Karena bulir-bulir alveolarnya ini sudah terisi oleh cairan-cairan ini yang sehingga mereka menjadi sulit untuk bernafas. Nah, tapi itu baru satu cerita dari sisi ini, sel epitel paru. Nah, ternyata yang menarik adalah kalau kita lihat ternyata AC2, reseptor AC2 ini tidak hanya diekspresikan oleh epitel paru, dia juga diekspresikan oleh ini, endotel. Jadi endotel, sel endotel ini adalah sel yang melapisi pembuluh darah, gitu ya. Nah, ketika ternyata si SARS-CoV-2 ini berhasil mematikan beberapa sel epitel paru ini, lalu dia akhirnya bermigrasi untuk mencari target baru. Dan salah satunya yang ditargetkan adalah sel endotel. Nah, akibatnya apa? Jadi setelah virus AC2 ini masuk ke dalam sel endotel, menimbulkan kematian sel. Ya, salah satu bisa menimbulkan kematian sel. Nah, yang menarik adalah ketika sel endotel ini mati, jadi ini perhatikan, antara sel endotel yang satu dengan endotel yang berikutnya, itu ada struktur yang namanya junction. Ya. Ada semacam kayak pengikat, kayak jaringan pengikat yang mengikat antar endotel ini. Nah, ingat, endotel ini adalah lapisan dalam, memastikan semua cairan yang ada di sini supaya tidak keluar, gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah ketika ini sel ini mati akibat diinfeksi oleh virus ya, oleh SARS-CoV-2 ini, apa yang terjadi? Ketika dia mati, ini menjadi
junction ini mulai terpisah. Yang tadinya rapat, yang tadi ini rapat seperti gini, tapi gara-gara satu di antara mereka mungkin mati gitu kan, karena harus pecah gitu ya, karena virusnya makin banyak ini pecah misalnya gitu. Nah, akhirnya ini ikatannya sudah mulai longgar karena ada yang mati. Nah, apa yang menarik di sini adalah ketika ini terjadi, ketika gap ini terjadi, ini simulasi seakan-akan, nah ini harus ini satu endotel, ini endotel yang berikutnya sudah mati, sehingga ini terekspos. Yang terekspos apa? Di sini ada membran basalis yang akhirnya terekspos. Jadi ini bayangkan seperti luka. Jadi kalau misalnya kita luka, ini endotelnya kan rusak, terpisah, sehingga mengekspos ini. Nah, tereksposnya ini menimbulkan banyak sekali keluarnya zat-zat yang diperlukan untuk pembekuan darah. Karena tentu kalau misalnya endotel kita terkompromi, kita tentu dalam resiko darah bisa keluar. Ya, darah bisa keluar. Nah, supaya ini bisa ditutup lagi, nah makanya di sini nanti keluar nih platelets gitu kan, platelet production. Platelet tujuannya seperti kayak semacam plug. Jadi yang berusaha menutup lubang-lubang ini. Nah, gitu ya. Dan ini juga yang menarik adalah aktivasi dari koagulasi ini juga nanti meningkatkan apa yang disebut dengan zat-zat inflamasi ya. Jadi kalau kita lihat setelah ini terkompromi, endotel terkompromi, dia memicu adanya koagulasi. Jadi di sini menariknya dari COVID-19, di samping dia bisa menimbulkan terjadinya permeabilitas pada rongga alveolar yang sehingga mengkompromikan daya nafasnya, tapi di saat yang bersama juga bisa menimbulkan koagulasi. Nah, ini adalah sekali lagi dari data autopsi, ya, terjadi ada namanya thromboembolism ya di sini di paru. Dan ini yang menarik, kalau misalnya jadi dampaknya itu 2 kali lipat. Satu sisi di alveolarnya mulai terkompromi, tapi juga terjadi pembekuan darah yang masif di paru, sehingga apa? Sehingga exchange juga tidak mungkin terjadi antara karena tersumbat di sini, sehingga jadi masalah tidak terjadinya exchange yang sempurna antara alveolus dengan pembuluh darah di sini. Nah, jadi ini akhirnya membuat sebenarnya positive feedback. Karena apa? Karena dari sini ketika koagulasi sudah mulai terjadi, dan ini juga akhirnya menginduksi beberapa protein yang diperlukan untuk inflamasi juga. Jadi seakan-akan ini menjadi bertambah ya, inflamasi semakin hebat ya. Inflamasi yang tadi koagulasi menimbulkan di sini inflamasi juga makin bertambah, dan ini apa yang disebut dengan badai sitokin gitu ya. Karena apa? Beberapa protein yang di sini seperti ICAM1, VCAM1 ini akhirnya mulai bermunculan di permukaan endotel. Nah, kenapa ini mulai bermunculan? Ini sebagai tempat untuk yang akan merekrut neutrofil. Neutrofil ini sel darah putih juga, yang akhirnya apa? Semakin banyak sel darah putih yang akhirnya memasuki wilayah paru. Dan ini akhirnya menimbulkan radang yang hebat, luar biasa hebat pada paru. Nah, jadi kalau kita lihat memang dampak COVID-19 ini sebetulnya banyak ya, di banyak organ, tidak cuma di paru dan juga tidak di pembuluh darah, tapi juga bisa menimbulkan kegagalan ginjal misalnya ya, karena ginjal sendiri juga banyak pembuluh darah di situ. Jadi ketika pembuluh darah di ginjal itu pun rusak, akhirnya bisa menimbulkan kompromi dari kemampuan ginjal untuk melakukan detoksifikasi, dan akhirnya toksin juga mulai bertambah banyak dalam tubuh pasien. Jadi ini menunjukkan apa COVID-19 ini dampaknya luar biasa terkait dengan mekanisme patologinya. Jadi bayangkan, jadi dari 3 ini, satu sel virus SARS-CoV-2 ini dia bisa menginfeksi sel paru, ya, menimbulkan sehingga banyak cairan di paru. Yang kedua, dia merusak sel endotel, sehingga sel endotelnya akhirnya mulai rusak dan memicu terjadinya proses ketiga, yaitu apa? Inflamasi. Jadi gabungan antara koagulasi dan inflamasi ini menimbulkan kerusakan yang sangat parah pada paru. Dan ini salah satu mekanisme yang kita ketahui sekarang, mengapa pasien meninggal karena COVID, ya, meninggal karena COVID-19. Nah, tentu nanti kita bisa bahas lagi di video yang lain, bagaimana ini terkait dengan apa yang bisa memicu ini. Kenapa tidak pada semua orang? Karena kita ketahui dari 100 orang yang terinfeksi SARS-CoV-2, sekitar 80% dia bisa, tanda kutip, sembuh sendiri, ya, atau gejalanya tidak begitu parah. Tapi pertanyaannya, 20% ini, kira-kira apa yang terjadi pada yang 20% ini? Kita bisa lihat pada video berikutnya.